Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 25 April 2021. Menang dalam penderitaan, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Elie Wiesel menulis buku yang populer berjudul Night. Dalam buku itu, Wiesel menuliskan bagaimana rasanya malam pertama di kamp konsentrasi Nazi. Malam itu telah menghancurkannya. Dia menulis, malam pertama itu mengubah hidup saya menjadi malam panjang, sangat terkutuk dan sangat menyiksa. Malam itu, Wiesel menyaksikan saudara-saudara Yahudinya dibakar hidup-hidup. Api pembakaran itu menghancurkan imannya kepada Allah. Orang yang bertahun-tahun percaya Tuhan dapat kehilangan imannya karena penderitaan yang dialami. Sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus juga menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ketika melayani Tuhan dan memberitakan Injil, ia mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 1-3. Tetapi apa respon Paulus terhadap penderitaan itu? Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Tawar hati adalah suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, kecewa dan putus harapan. Pada masa tuanya, Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk tidak tawar hati. Mengapa? Karena penderitaan manusia lahiriah mendatangkan pembaruan manusia batiniah. Pembaruan manusia batiniah artinya bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi dewasa seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Pada akhirnya penderitaan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Dalam Kristus kita terus menyempurnakan manusia baru melalui pengudusan sampai kita menerima keselamatan yang seutuhnya. Efesus 4 ayat yang ke-13, Roma 6 ayat 22, Kolose 3 ayat yang ke-10. Menjadi murid Yesus tidak otomatis membebaskan kita dari penderitaan. Kita hidup di dunia yang berdosa. Mungkin kita sudah hidup dengan baik, namun penderitaan bisa disebabkan oleh orang lain yang menyakiti kita. Di tengah penderitaan itu jangan menjadi tawar hati, berdoalah kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Kalau kita berhasil bertahan dari penderitaan itu, kita adalah pemenang. Sebagai pemenang, kita akan bangga saat kemuliaan kekal dari Allah dinyatakan kepada kita satu hari kelak. Penderitaan di dunia sifatnya sementara dan ringan dibandingkan dengan kemuliaan di surga yang sifatnya kekal dan melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati.